Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai review artikel individu dari mata kuliah Audit Sistem Informasi, yaitu oleh saya sendiri, Cici Widya, dengan NIM 19 20 53 20 30. Artikel yang akan saya bahas kali ini berjudul Information System Audit Using COVID Framework dari Journal of Applied IT Volume 3 Number 2 tahun 2019. Selanjutnya, agenda presentasi kali ini yang pertama bahas mengenai introduction atau pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga metodologi, yang keempat review atau pembahasan, yang kelima hasil, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Organisasi perlu memastikan bahwa sistem IT yang digunakan dapat diandalkan, aman, dan tidak rentan terhadap serangan komputer. Audit IT penting karena memberikan jaminan bahwa sistem IT dilindungi dan juga memberikan informasi yang dapat diandalkan kepada pengguna dan dikelola dengan baik untuk mencapai manfaat yang diinginkan. Beberapa pengguna memikirkannya tanpa mengetahui cara kerja komputer. Kesalahan komputer mungkin berulang tanpa batas waktu ditentukan, yang menyebabkan kerusakan yang lebih parah daripada kesalahan manusia. Selanjutnya, audit. Audit adalah proses yang sistematis, independen, dan standar yang melengkapi bukti-bukti dengan membandingkannya secara objektif untuk menentukan sejauh mana interpretasi audit telah dipenuhi. Dokumen audit seperti COVID ini dapat digunakan untuk menggambarkan upaya untuk menilai proses IT, untuk mendukung tujuan organisasi dengan pengendalian yang dihasilkan, serta untuk mengumpulkan bukti objektif, menganalisis bukti, dan membandingkannya dengan persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu Control Objective for Information Activity Technology atau COBIT ini merupakan salah satu standar yang digunakan untuk mengimplementasikan proses audit sistem informasi. Salah satu alasan mengapa standar COBIT ini banyak digunakan yaitu karena karakternya berbeda dengan standar yang lainnya, yaitu didorong dengan pengukuran. Auditor IT tentunya menggunakan COBIT ini sebagai acuan utama untuk menilai pengendalian IT yang diterapkan dalam suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti bagaimana kerangka COBIT ini berfungsi di dalam audit sistem informasi dalam beberapa makalah yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian yang diperoleh dari jurnal atau proceeding nasional di Indonesia, yaitu studi pustaka terhadap 20 karya tulis ilmiah yang memuat judul audit sistem informasi dan waktu publikasi sekitar 10 tahun terakhir. Selanjutnya review dari artikel ini yaitu audit sistem informasi. Kerangka COBIT ini disebut juga dengan sebagai IT assurance. Tidak hanya mampu memberikan evaluasi terhadap tata kelola IT, tetapi juga dapat memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen COBIT. Selanjutnya di sini ada bagian mengenai keterkaitan komponen COBIT. Yang pertama itu ada business goals dengan IT goals, di mana keduanya ini memiliki umpan balik yang sama. Di mana business goals memberikan umpan balik requirement kepada IT goals, sedangkan IT goals memberikan umpan balik information ke business goals. Selanjutnya di IT goals ini adanya key activities, di mana key activities ini perform dari responsibility and accountable chart. Selanjutnya di IT process dari IT goals ini yaitu ada performance indicators, outcome measures, and maturity models. Sedangkan di IT process ini juga ada control outcome test and control objective. Di control objective ini adanya control distance test dan control practice. Di control distance test ini adalah based on dari control practice, sedangkan control objective adalah implemented with practice dari
kontrol objektif ini. Nah, pada gambar di atas, audit sistem informasi pada IT ini dilakukan untuk menilai apakah proses IT telah dilakukan untuk mendukung tujuan IT dengan mengendalikan hasil yang dihasilkan. Hasil diperoleh berdasarkan tujuan pengendalian masing-masing metode. Beberapa makalah dengan judul merupakan sistem informasi dalam jurnal atau proceeding ini berbeda tentang konten. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu makalah dengan judul merupakan audit sistem informasi namun isinya membahas mengenai tingkat kematangan atau kapabilitas. Selain itu, makalah yang berjudul audit sistem informasi dan isinya membahas tentang proses audit sistem informasi itu sendiri. Jika kita melihat keterkaitan masing-masing komponen dalam COVID, maka audit sistem informasi ini berbeda dengan tingkat kematangan atau kapabilitas tadi. Dalam proses audit sistem informasi, kematangan atau kapabilitas itu sendiri merupakan bagian dari tahapan yang akan dilakukan dari proses IT dengan tujuan. Yang pertama itu untuk memberikan kesadaran pada manajemen IT tentang tanggung jawab pengendalian IT. Yang kedua, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pengendalian IT. Yang ketiga, mengoptimalkan dan memprioritaskan sumber daya IT. Yang terakhir yaitu menjembatani tata kelola IT dengan manajemen. Selanjutnya yaitu hasil dari makalah ini. Sejumlah makalah atau jurnal dapat dicari oleh penulis dengan data acak yang diperoleh dari 20 karya tulis ilmiah. Hanya 3 atau 15% yang dengan judul audit sistem informasi yang isinya membahas mengenai proses audit sistem informasi dan membedakan tingkat kematangan atau kapabilitas. Sedangkan 17 atau 85% karya tulis ilmiah dengan judul audit sistem informasi tetapi isinya membahas mengenai tingkat kematangan atau kapabilitas tanpa adanya pembahasan mengenai proses audit. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan penyajian karya ilmiah yang berkaitan dengan audit sistem informasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Audit sistem informasi dalam teknologi informasi ini adalah proses terkoordinasi yang mengkhususkan diri pada area berisiko tinggi dalam organisasi. Pemilihan area dapat dilakukan dengan dewan direksi, komite audit, lembaga pemerintah, atau organisasi audit eksternal. Umumnya, audit membantu organisasi memantau dan mengevaluasi bagaimana bisnis itu bekerja dan memberikan perlindungan kepada kepentingan manajer, pekerja, pelanggan, dan investor. Control Objective for Information and Related Technology ini atau biasa singkat dengan COVID adalah sumber data perinci yang terdiri dari semua organisasi informasi yang harus dipaksa untuk mengadopsi kerangka kerja, tata kelola, dan kontrolnya. COVID memberikan praktik yang baik di semua domain dan kerangka kerja proses dalam struktur yang mudah dikelola dan rasional untuk membantu dalam mengoptimalkan investasi yang mendukungnya. COVID mengoptimalkan investasi yang mendukung IT dan memastikan bahwa IT berhasil memenuhi persyaratan bisnis. Nah, pada makalah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti lain yang memfokuskan penelitiannya di bidang audit sistem informasi. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.